integritas di atas nilai etika, gitu. Jadi lebih etika itu lebih fundament, lebih mendalam, lebih kokoh ketimbang hanya sekedar aturan-aturan. Untuk memberikan pelayanan berkualitas buat keragaman warga negara dan mendapatkan kepuasan keadilan. Jadi tidak ada itu. Banyak orang yang tidak terlayani itu akibat dari etika pelayanan publiknya, akibat dari integritas pelayanan publiknya yang rendah, gitu. Jadi sehingga banyak yang di pinggir kita, dan sebetulnya hakikat dari Islami seperti itu. Coba, jangan pernah bayangkan, jangan pernah Anda merasa nyenyak tidur jika tetangga kita itu masih menderita, tidak terlayani mereka. Gitu. Nah, ini kata-kata bijak ini sebetulnya saya rangkum. Integritas pemimpin merupakan kunci pelayanan publik yang beriman. Ini pengalaman seluruh Indonesia, seluruh dunia. Saya menghandle ini kebetulan sekarang di Jakarta dan saya coba pelajari. Ini kenapa sebetulnya ini daerah-daerah ini banyak masalah? Ternyata akarnya itu dari pemimpin. Kalau pemimpin yang memberikan contoh dan menjalankan aturan-aturan yang baik, maka saya kira semua masalah selesai. Gitu. Berikut. Sekedar pemanasan saja untuk menggambarkan gimana sebetulnya itu ya undang-undang pelayanan publik. Saya kira seperti ini. Pelayanan publik itu sebetulnya kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk warga negara dan penduduk atas jasa, barang dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah, oleh pelayanan publik. Jadi pelayanan publik itu termasuk kalau masyarakat, ya, Pak Halimomo ini pendiri PKS nih. Di Sulawesi Tenggara maksudnya. Jadi apa namanya yang dilihat dalam pelayanan publik itu dan itu ada hal-hal yang administratif dan ada hal-hal yang substansi. Jadi dua jenis pelayanan publik sebetulnya. Kalau saya mengkategorikannya sebagai akademisi, yang pertama administratif. Administratif itu ya dipenuhi syarat-syaratnya lah, dibangun sekolahnya lah. Tapi banyak yang tidak sekolah, anak-anak yang putus sekolah, itu berarti pelayanan substansinya tidak ada. Dia hanya menyediakan banyak administrasi, gedung-gedung bertingkat dan sebagainya, tapi ternyata banyak orang yang nganggur, banyak orang yang tidak sekolah. Saya kunjungi di Jawa Barat, di Bogor. Lihat di satu kampung, ada teman saya yang bikin kolam, piara ikan. Ternyata setelah jalan ke situ ada anak-anak sekolah, ada anak-anak usia 8, 9, 10 tahun kerja dia potong ilalang. Gitu. Saya tanya gimana ya? Emang masih sekolah? Nggak sekolah lagi. Itu bukti bahwa sebetulnya pelayanan yang substansi tidak berjalan di situ pada sisi tertentu. Tapi padahal banyak sekolah yang dibangun. Banyak sekolah yang dibangun. Jadi membanggakan satu pelayanan administratif saja itu bisa menipu kita sebetulnya. Apalagi ya termasuk lelang barang dan jasa. Itu substansi pelayanan publik. Kalau hanya mengandalkan ini administrasinya aja bisa dimanipulasi. Apalagi yang substansi yang lain. Nih, ruang lingkup pelayanan publik saya udah jelaskan sebetulnya tadi. Ini itu udah terus. Apa sih sebetulnya itu pelayanan publik itu? Jadi ketika Pak Asrun, Pak Gua bicara soal infrastruktur dan sebagainya sebetulnya, mereka itu bagian dan yang dibingkai oleh satu kebijakan pelayanan yang diimplementasikan oleh pelayanan publik. Lalu apa substansinya?
Apa tujuannya? Adalah menjadikan rakyat sejahtera. Dan itu juga sebetulnya itu bagian dari latar belakang sejarah ombudsman. Di beberapa negara yang berperan tinggi di dunia, termasuk seperti di Skandinavia dan sebagainya. Jadi dihadirkan para pejabat, Pak Hugua, Pak Asrul, dan teman-teman yang termasuk mengambil kebijakan di DPRD, di DPR atau di mana saja, itu dihadirkan untuk berorientasi ke sana. Ada angan-angan yang ada dalam diri setiap elemen pengambil kebijakan publik atau pelaksana kebijakan publik, bahwa di sana harus dicapai idenya rakyat sejahtera. Itu pelayanan publik. Wujudnya adalah aktivitas-aktivitas atau kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh setiap elemen di negara-negara sampai pada terlaksananya agenda itu. Berikut. Nah, di era sekarang ini, saya merupakan salah satu ya di negeri ini bersama-sama Pak Aries Rashid, Andi Malarangeng, itu pemikir otonomi daerah. Dan tahun 2000 minggu lalu kami diskusi di Senayan di Kalpa 2 itu tentang Jakarta tanpa pilkada. Waduh, saya agak terpukul sebetulnya terbitnya buku itu. Dan ternyata penulisnya sebagian dan adik-adik kita, kader-kader kita dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi. Itu mengkritik tentang pemilihan kepala daerah Jakarta yang banyak konflik. Saya bilang, susah juga. Karena saya yang tahun 2000 perubahan Undang-Undang nomor 2299 ke 32 2004, saya terlibat dalam proses memberikan masukan bersama-sama teman seperti Salvi Isra, Edeni Indrayana, Indra Piliang dan sebagainya, bentuk satu program yang disupport oleh Pak Andi Malarangeng waktu itu untuk menyiapkan konsep pemilihan kepala daerah secara langsung. Karena waktu itu kami resah sekali dan difasilitasi oleh partnership oleh Andi Malarangeng waktu itu, terwujudlah lobby kami sampai ke parlemen. Akhirnya jadi juga pada akhirnya. Nah, di daerah itu, sebetulnya elemen bangsa, elemen negara ini kan sebetulnya habis dibagi, habis ada di daerah-daerah. Jadi kalau daerah itu maju, maka negara itu maju. Negara tidak akan maju kalau daerah tidak maju. Itu hakikat otonomi daerah. Mendekatkan pelayanan. Nah, perdebatan keseluruhan terakhirnya itu, dan sampai hari ini juga masih saya belum terpuaskan dalam perdebatan itu, dalam perjuangannya. Karena level otonomi kita provinsi, kabupaten, kota. Bahkan dulu multi level, 3 level otonomi sampai pada tingkat desa gitu. Ini belum menurut saya. Kalau mau ideal pelaksanaan otonomi hanya pada satu level di provinsi, sementara kabupaten kota itu belajar pada kasus-kasus seperti pada daerah-daerah seperti negara maju lain di Amerika Serikat, Eropa, Australia, New Zealand dan sebagainya. Gitu. Tidak direcoki dengan persoalan-persoalan politik pada tingkat pelayanan publik tingkat lokal. Gitu. Berikut. Kewajiban pelayanan publik, saya kira nanti baca aja itu di dalam apa namanya undang-undangnya sudah banyak hal itu sebetulnya. Dan karena ini saya malasnya karena setiap hari saya geluti ini. Saya bertugas itu sekarang kan. Kewajiban pelayanan publik itu menyusun dan menetapkan standar pelayanan, menyusun, menetapkan dan mempublikasikan maklumat pelayanan. Ini juga kadang-kala dilupakan oleh teman-teman. Maklumat pelayanan itu pernyataan memberikan pelayanan yang terbaik, yang prima kepada klien, kepada masyarakat. Siapkan informasi. Dari mana? Siapkan informasinya. Apa? Misalnya proyeknya apa? Atau programnya apa? Siapkan ini, programnya ini,
anggarannya begini, yang pertama saya segini, cara pelaksananya seperti ini, itu maklumat pelayanan publik. Dan itu yang jarang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik, padahal itu merupakan kewajiban pada satu undang-undang. Berikut, ya, langkah aja. Ini beberapa inovasi pelayanan publik itu banyak sekali, itu sudah dilakukan sekarang. Berikut lagi, ya. Tentu pelayanan publik yang prima. Ini contoh yang bukan sekedar contoh sekarang, ini sudah terbukti di seluruh dunia dan juga di Indonesia. Gitu. Figur pemimpin yang berintegritas dilandasi oleh hati yang bersih. Jadi kalau yang pernah berkata integritas, karena itu hanya menjadi lip service, ketika hati kita masih luar biasa, ya kotornya. Yang tadi itu yang mengetahui sebetulnya diri kita sendiri. Tidak ada satu pun yang mendikte bahwa anak hatinya bersih, nggak bisa. Itu diri masing-masing sebetulnya. Berikut, itu penentu ya. Orientasi figur pemimpin yang berkomitmen pada kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah, wujudkan dalam berbagai kreasi inovatif. Ya, itu penentu itu. Kemudian diwujudkannya skema pelayanan sesuai dengan standar minimal sesuai undang-undang. Jadi ada skema pelayanan. Jadi kalau itu sebetulnya dalam bentuk RT RW diimplementasikan, kemudian di-apply, diturunkan dalam berbagai program yang bisa didasar langsung oleh masyarakat. Jadi tidak ada yang bertanya-tanya lagi, mau lakukan apa di sini, nggak ada yang disembunyikan. Gitu. Ikut. Pelanggaran pelayanan publik, ini di berbagai daerah Indonesia. Itu sekarang pengangkatan pejabat bukan saja tidak profesional, tapi juga melanggar peraturan perundang-undangan. Ada political interest based, itu like and dislike, termasuk dalamnya membangun dinasti dan KKN. Ini yang merusak pelayanan publik. Itu di Indonesia, dan saya sudah di Ombudsman Mendagri, kami sudah bicara. Ini bosnya Pak Hau, dia datang di kantor, dia bilang seluruh laporan tentang daerah yang bermasalah dalam penempatan pegawai, mutasi dan sebagainya, itu kami undang, dan kemudian Mendagri bicara, KSN bicara, karena kami akan melakukan pengawasan seperti itu. Terlalu banyak laporan tadi itu, termasuk dari Sulawesi Tenggara. Pengadaan barang dan jasa masih dominan manipulasi dan political client interest. Ini disebutnya dengan korupsi politik. Berikut kebijakan yang berorientasi dan berbasis pada kepentingan pemodal. Nah ini saya mohon maaf kalau saya mengungkapkan perasaan saya, dan ini menjadi fokus Ombudsman tahun 2017 ini. Gini, itu saya naik pesawat tadi pagi, ya saya kira ini persis. Saya sebetulnya saya belum tidur sejak habis sholat kemarin subuh ini sampai hari ini, karena persiapan juga bahan ini untuk teman-teman di PKS. Ini bagian dari perhatian saya sebetulnya. Saya kira hampir setengah itu datang dari sana, dari luar. Tenaga kerja migran dari Cina. Saya bilang, ini bagaimana ini? Negara ini apa manfaatnya membangun, menghadirkan proyek kalau bukan warga lokal tempat itu yang menikmati. Jadi saya kebetulan bertanggung jawab untuk sumber daya manusia dan sumber daya manusia dan sumber daya alam di Indonesia di Ombudsman itu. Jadi saya perhatikan betul dan menjadi satu fokus sudah diputuskan oleh Ombudsman untuk menjadi agenda ke depan. Ini ya, jangan pemodal saja. Jadi yang kebijakan publik dan pelayan publik harus mendeteksi apakah satu proyek itu menguntungkan rakyat atau tidak. Ya teman-teman, saya kira kita perlu bicarakan nih Pak Asrun dan Pak Hua, di Sulawesi Tenggara ini kita deteksi betul. Kita minta bupati-bupati yang ada di lokasinya proyek-proyek asing itu, untuk kemudian kita minta deteksi berapa tenaga kerja mereka, berapa tenaga kerja lokal. Dan undang-undang ketenagakerjaan memastikan bahwa yang dari luar sebetulnya skill laborers itu yang boleh. Unskilled laborers, low level itu labor workers itu tidak boleh. Gitu.
Kemudian terbaik, terabaikannya hak karena pemerintah sebetulnya pelayan publik itu ini peringatan kita semua fokus pada kelompok yang rentan. Kelompok yang kuat Indonesia ini 56% lahan di Indonesia, perkebunan kelapa sawit, HTI termasuk properti dikuasai oleh hanya 0,5% orang kaya di Indonesia. Jadi hanya 0,5% orang kaya di Indonesia itu, dan siapa mereka kita sudah bisa bayangkan. Itu menguasai kurang lebih 56% lahan di Indonesia. Itu data resmi dari Bank Dunia akhir 2015 lalu. Berikut, saya kira selesai ini. Agenda strategis ke depan ya. Ini PKS itu sebagai partai politik itu sumber kader pemimpin bangsa. Jadi kalau melahirkan ini agenda yang harus dilakukan untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik, tidak bisa lepas dari pemimpin yang berintegritas. Dan itu tugas gagal partai politik kalau tidak melahirkan pemimpin yang korup. Kemudian mendorong lahirnya kebijakan publik yang visioner berbasis pada kepentingan warga masyarakat lokal. Bukan orang dari luar Sulawesi Tenggara yang dibangun, tapi orang dari Sulawesi Tenggara yang harus memperoleh manfaatnya. Berikut, mendorong